Aduh, gue langsung cek. Aduh. Aduh Ken, sorry Ken, gue gak tau kalau di dalam ada lu harusnya nyanyi, lu harusnya ngapain Ken, biar gue tahu. Kalau kayak gini kan kita jadi canggung, kita bisa gak ngobrol 2 minggu. Gue jadi tahu apa aja yang lu makan. Kan kalau kayak gini gak enak Ken, gak usah basa-basi lu. Oh ya, sekarang lu tutup pintunya, oke gue tutup pintu. Tek. Lu jadi luar, oh ya. Terima kasih semuanya, gue Rigen. Selamat malam. Apa kabar? Nah, ini ketemu lagi ya kita di Komika Vakansa. Tepuk tangan untuk Komika Vakansa. Ini akhir-akhir ini kan sepak bola kita lagi agak lesu ya. Mungkin karena belum minum jamu mungkin ya. Harusnya kan sepak bola Indonesia itu bagaimana caranya kita bisa maju. Jadi kita bikin lagu aja, kayak misalnya yang kalau dulu, hale hale hale, tahu lagu itu? Hale hale hale, kalau yang Indonesia kan Garuda. 1, 2, 3. Tepuk tangan lo Garuda di dadaku. Nah kita bikin lagu. Ngapain tuh Mas? Hah? Ngapain Mas? Enggak, biar sepak bola kita maju gitu loh. Oke. Terus? Kita kasih semangat dulu, kita bikin lagu, bikin yel-yel. Oh biar kembali lagi seperti dulu. Seperti dulu, zaman-zaman generasi yang dulu tua-tua dulu. Oh siapa contohnya Mas? Dulu ada yang zaman Ramang, namanya Ramang. Ramang itu kiper. Oh saya tahu temennya Sintang tuh. Ramang Sintang. Aduh. Gitu. Jadi kan gimana? biar teman-teman ngasih semangat, spirit berdua. Sepereng. Supaya semangat. Gimana kalau kita apa? Gue baru mau ngomong bahas. Ayo. Ngapain? Mending kita demo. Ini lagi. Aduh. Ya demo ya. Boleh gue setuju. Enggak, aku enggak setuju. Kita demo. Enggak, ngapain demo? Mending bajai. Demo make up. Demo. Enggak setuju, duduk aja lah. Males ah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam MNC. Ya, gue ini anak Vespa ya. Dan sekarang tuh Vespa tuh banyak yang dimodif aneh-aneh. Ya kan, ada yang stangnya tuh dibikin tinggi gitu kan. Tinggi begini. Ada lagi yang dibikin stangnya tuh panjang. Begini. Tapi gue pernah ngeliat ada anak Vespa dimodif. Stangnya tuh kayak gini. Stang kanannya tuh di sebelah sini. Stang kirinya sebelah sini. Nah itu mogok. Didorong itu. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Rigen dan asal gue itu dari Bima. Dan gue pengen banget berterima kasih sama MNC karena di MNC ini pernah lahir salah seorang penyanyi dangdut berasal dari Bima. Tahu kan? Taylor Swift. Bukan. Eka Bima. Dan emang orang Bima tuh emang demen banget sama yang namanya dangdut gitu. Demen banget sama orang yang namanya dangdut. Orang lagi dengerin dangdut pakai headset, di sampingnya ada yang goyang, numpang gitu Bang. Nebeng Bang ya. Saking demennya gitu. Dan kadang orang Bima tuh kalau misalkan nonton dangdut, dia bahkan rela jalan jauh-jauh gitu ke desa sebelah yang lagi ngadain dangdutan. Dan itu berpuluh-puluh kilometer jalan kaki. Ini nonton dangdut kayak orang mau merantau. Gue curiga ada pamitannya juga gitu. Mah, di kampung sebelah lagi ada dangdutan. Aku pamit mah buat nonton. Oh yaudah nak, kamu hati-hati ya. Ini ada uang sisa beli sapi, kamu pakai aja buat nyawer nak. Oh iya Pak. Dan inget nyawernya jangan sampai salah, harus pas di. Dan kamu juga jogetnya tuh jangan berlebihan, jangan kayak tetangga sebelah. Tetangga sebelah jogetnya tuh dia mundur, nyampe rumah lagi nak. Oke. Akhirnya pergi, dianterin sama warga desa kan, woi selamat jalan gitu kan.
Pergi dangdutan tuh, pergi dangdutan. Ah lah gitu kan, pergi. Setelah berhari-hari akhirnya dia pulang. Nenteng tas gitu kan. Warga desa nyambut, weh pulang dangdutan weh gitu kan. Kepala desanya nyamperin, karo kalung bunga-bunga gitu kan. Selamat datang wahai putra daerah. Kami sangat bangga dengan kepergianmu untuk nonton dangdut gitu kan. Oleh karena itu kita akan ngadain dangdutan. Lah ngapain gue jalan jauh-jauh? Ya anak kosan tuh kadang hidupnya tuh ya kayak gitu ya. Kadang kita sedih banget gitu. Anak kosan tuh makan tuh udah gak mentingin yang namanya kualitas. Yang penting tuh kuantitas. 10.000 nasi semua gak apa-apa kita mah. Ya karena anak kosan itu pernah ngalamin yang namanya masa sulit. Gue tuh pernah ngalamin masa sulit. Dimana gue harus hidup di Jakarta cuman megang duit 3.000 selama seminggu. Lu bayangin di Jakarta yang keras kayak gini. Gue hidup di Jakarta cuman megang duit 3.000 selama seminggu. Lu tau apa yang terjadi? Duitnya lecek, gue pegangin terus. Pas gue buka udah nyatu sama kulit. Pati murahnya ngap-ngapan. Bukannya dikantongin aja lu. Dan anak kosan tuh kalau misalkan sakit, kalau misalkan apa-apa, itu obat yang paling mujarab itu adalah telepon dari orang tua. Kita lagi sakit-sakit, lagi batuk-batuk. Telepon dari orang tua. Aduh. Halo apa? Apalagi kalau misalkan teleponnya ngomong kalau duitnya udah ditransfer. Buset. Langsung sembuh itu. Gue pernah gitu lagi batuk-batuk. Waduh telepon. Halo Pak. Halo Nak, kamu lagi ngapain? Lagi tiduran istirahat capek banget ini. Aku kayaknya sakit. Oh ya udah Nak kamu istirahat. Duitnya udah Papa transfer ya. Oh iya Pak aku lagi manasin motor ini. Tapi cuma 50.000. Hapus aja nama aku dari akta sekalian. 50.000. Dan ada lagi di Jakarta nih yang paling parah itu kalau misalkan di lampu merah. Suka ada anak kecil ngemis gitu. Anak kecil ngemis. Gue pernah gitu ketemu anak kecil ngemis. Gue lagi naik motor gitu kan. Anak kecil datang ngemis. Tek tek tek. Bang minta bang, minta bang. Karena kasihan gue kasih 2.000. Ide. Dia ke belakang. Manggil teman-temannya. 8 orang nyamperin motor gue. Ngemis lagi gitu. Ada yang sambil nahan ban depan motor gue lagi. Bang minta bang. Ada yang megangin rem bang minta bang. Ada yang muter-muter spion bang minta bang. Ada yang duduk di lengkungan bang minta bang. Ada yang ngegas aja nih gas. Bahaya banget gitu. Dan yang lebih jauh adalah ada orang anak kecil yang ngamen di Kopaja. Dia nggak nyanyi cuman hawa-hawa doang. Lu pasti pernah ngeliat gitu. Naik di Kopaja gitu kan. Terus. Terima kasih. Lah apaan lu tiba-tiba terima kasih? Dan gue tuh ngekos gitu. Dan gue kos gitu. Ya alhamdulillah sekarang kosan gue udah enak. Satu kamar mandi gitu. Dibanding dulu gue waktu masih pertama-pertama kuliah itu gue ngekos. Satu WC itu kita pakai 7-8 orang. Lu bayangin satu WC kita pakai 7-8 orang. Dan yang jadi masalah pintu WC itu rusak. Dan jarak WC sama pintu itu jauh gitu. Jadi gak bisa gue nahan pakai kaki gini sambil BAB gitu gak bisa gitu. Bisa lu bayangin gue ngeden dalam keadaan deg-degan. Gue lagi BAB gitu. Astagfirullahaladzim. Lindungilah aku. Jangan sampai ada yang masuk. Ada langkah orang yang mendekat suara langkah. Itu adrenalin gue terpacu gitu. Tek, tek. Ya Allah. Lindungi aku. Dan suatu hari bener ada yang masuk. Dia gak ngetok pintu. Masuk itu. Tek. Itu canggung banget. Awkward moment banget. Muka gue sama muka dia langsung hadap-hadapan. Tek. Aduh. Gue langsung cek. Aduh. Aduh Ken, sorry Ken, gue gak tau kalau di dalam ada lu harusnya nyanyi, lu harusnya ngapain Ken, biar gue tahu. Kalau kayak gini kan kita jadi canggung, kita bisa gak ngobrol 2 minggu. Gue jadi tahu apa aja yang lu makan. Kan kalau kayak gini gak enak Ken, gak usah basa-basi lu. Oh ya, sekarang lu tutup pintunya, oke gue tutup pintunya. Tek. Lu jadi luar, oh ya. Terima kasih semuanya, gue Rigen. Dan
Gue panggil salah seorang abang gue dari Bekasi, Bang Awe. Wes. Terima kasih ya. Terima kasih sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.